kita ada di Museum Diorama Purwakarta. Museum ini dirancang untuk menggambarkan perjalanan sejarah nasional dan lokal melalui media diorama yang informatif dan interaktif. Museum ini mulai dibangun dan diresmikan pada awal abad ke-21 oleh pemerintah daerah Purwakarta sebagai bagian dari program revitalisasi budaya lokal. Ide utamanya adalah menciptakan ruang interaktif yang tidak hanya menampilkan artefak sejarah. Nah, untuk lanjutannya, marilah kita saksikan vlog dari kita ini. Di bagian ruangan Museum Diorama ini menjelaskan mengenai pengaruh budaya Jepang bagi Indonesia. Nah, gagasan dan permohonan Gatot Mangko Praja mengenai pembentukan tentara peta dapat dihasilkan pada 3 Oktober 1943 seiring dengan keluarnya Osamu Sairei No. 44 mengenai pembentukan pasukan sukarela untuk membela Jawa. Nama Tentara Pembela Tanah Air merupakan gagasan Gatot Mangko Praja dan Mr. Supangkat yang kemudian didukung oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nama tersebut kemudian disingkat menjadi Tentara Peta. Pada sekitar tahun 1944, atas inisiatif dari Otto, Iskandar Dinata, dan Yusuf Haja bersamaan dengan pembentukan badan pembantu keluarga. Setelah dibentuk, pemerintah Jepang kemudian menyusun struktur organisasi yang di dalamnya melibatkan ulama berpengaruh sebagai dai danco, berbagai pelatihan dan pendidikan kemiliteran diberikan karena tentara peta harus menjadi tentara profesional. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia sudah memiliki tentara walaupun oleh Soekarno-Hatta tidak langsung dikukuhkan sebagai tentara nasional. Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dibentuk oleh Soekarno tidak mampu menjaga kedaulatan negara karena statusnya bukan tentara reguler. Oleh karena itu, ketika dipandang perlu dibentuk tentara reguler, para perwira dan prajurit tetap mengisi panggilan negara untuk menjadi tentara nasional Indonesia. Dengan demikian, watak militeristis Jepang diwariskan kepada tentara peta yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Di ruangan ini ada berbagai ragam batik Nusantara. Ragam batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Sejak lama, perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan di kursi perempuan sampai ditemukan batik cap. Yang memungkinkan masuk laki-laki ke dalam bidang ini adalah beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang, bahkan sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Nah, di sini beragam motif batik, salah satu adalah motif batik Tegalan, motif batik Tuban, serta motif batik Sidomukti serta yang lain. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya. Dalam diorama ini akan ditampilkan akulturasi budaya dalam aspek-aspek yang signifikan untuk pengaruh budaya Hindu-Buddha. Pengaruh budaya Hindu-Buddha. Persinggungan Hadimiyah mengakibatkan masyarakat di seluruh Nusantara mendapat pengaruh dalam kehidupan keagamaan. Masyarakat Nusantara yang tadinya memiliki kepercayaan yang bersifat dinamisme, kemudian berpindah keyakinan menjadi menganut agama Hindu-Buddha. Namun demikian, dalam menjalankan keyakinan agama itu, masyarakat di Kepulauan Nusantara tidak meninggalkan sepenuhnya unsur-unsur kepercayaan, terutama yang berkaitan dengan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan masyarakat di Tanah Sunda yang
yang menempatkan yang di atas dewa. Akibatnya, dalam ritual keagamaan serta implementasi kesehariannya tidak terlepas dari keyakinan terhadap arwah leluhur itu. Candi Borobudur misalnya merupakan perpaduan budaya berundak dan bawaan keagamaan agama Buddha. Demikian juga dengan Pura di Bali, memperlihatkan unsur kepercayaan asli karena tempat peribadatan di negara asal agama Hindu tidak seperti yang dibangun di Bali. Sejarah Indonesia. Indonesia adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya dari Samudra Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Bulu Tengah. Pinisi sebenarnya merupakan nelayan. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar, yaitu 3 ujung di depan, 2 di depan, dan 2 di belakang. Kemudian digunakan untuk pengangkutan barang antar pulau. 2 tiang pertama tersebut berdasarkan kalimat syahadat dan 7 buah layar merupakan jumlah dari surah Al-Fatihah. Ini dia contoh kapal pinisi. Warisan budaya Bangsa Indonesia. Salah satunya adalah keris. Keris adalah senjata ikan golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena keris memiliki bagian pangkal yang lebar. Seringkali dilatihnya berliku-liku dan banyak di antaranya yang memiliki pamor, yaitu guratan-guratan logam cerah pada helai bulan. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam bulan atau perang, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajen pada penggunaan masa kini. Keris lebih merupakan benda aksesori dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dimulai dari keris. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.